Malam itu, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit tanpa belas kasihan. Desa Karangrejo tenggelam dalam sunyi yang basah dan dingin. Lampu-lampu rumah satu persatu dipadamkan, menyisakan cahaya redup dari pos ronda tua di ujung jalan. Angin membawa aroma tanah basah bercampur bau emping melinjo yang dijemur setengah kering. Bau khas desa itu, bau yang selama puluhan tahun menjadi sumber hidup sekaligus kutukan bagi sebagian warganya. Di ujung desa berdiri sebuah rumah besar berpagar besi hitam. Catnya mengelupas namun tak pernah tampak benar-benar tua. Rumah itu milik Haji Idris, juragan, emping paling kaya di Karangrejo. Tidak ada yang berani menyangkal kekayaannya. Truk keluar masuk hampir setiap hari, membawa karung-karung emping ke kota. Uangnya mengalir deras, sementara warga lain masih berkutat dengan tungku kayu dan wajan gosong. Namun, di balik kekayaan itu, tersimpan cerita yang selalu dibisikkan pelan, cerita tentang pesugihan juragan emping. Aku tahu cerita itu bukan sekadar gosip, karena aku tinggal tepat di seberang rumah Haji Idris. Namaku Raka. Sejak kecil aku hidup di desa ini. Ayahku buruh kupas melinjo, ibuku penggoreng emping. Kami bekerja untuk Haji Idris sejak aku belum genap 10 tahun. Setiap pagi suara alu memecah biji melinjo terdengar seperti dentuman tulang. Setiap sore aroma minyak panas menyelimuti rumah kami. Hidup kami sederhana, nyaris tak berubah sejak dulu. Berbeda jauh dengan hidup sang juragan. Orang-orang bilang, dulu Haji Idris bukan siapa-siapa. Ia hanya pedagang kecil, nyaris bangkrut, terlilit utang. Hingga suatu malam, ia menghilang selama 7 hari 7 malam. Saat kembali, wajahnya berubah. Matanya lebih tajam, senyumnya lebih tipis. Dan sejak saat itu, usahanya melejit seperti diseret tangan tak kasat mata. Tak ada yang berani bertanya. Malam hujan itu, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara aneh. Bukan suara hujan, bukan angin, melainkan suara gesekan berat seperti benda besar diseret di atas tanah. Aku mengintip dari jendela kamar. Pagar rumah Haji Idris terbuka. Lampu halaman menyala redup kekuningan. Di bawah cahaya itu, aku melihat 3 orang pria menggotong sesuatu yang terbungkus kain hitam. Tubuh mereka membungkuk, langkahnya tergesa namun hati-hati, seakan takut benda yang mereka bawa terjatuh. Aku menahan napas. Salah satu pria itu adalah Mandor Sumarno, tangan kanan Haji Idris. Aku mengenalnya betul, tapi 2 lainnya asing. Wajah mereka tertutup caping dan kain, namun gerakannya tidak wajar. Terlalu kaku, terlalu serempak. Mereka membawa bungkusan itu menuju bangunan kecil di belakang rumah juragan. Bangunan tua yang tak pernah dibuka sejak aku kecil. Orang-orang menyebutnya gudang lama, tapi tak seorang pun pernah melihat isinya. Saat pintu bangunan itu dibuka, bau busuk menyengat hingga ke rumahku. Bau anyir seperti darah lama bercampur tanah basah. Perutku mual. Aku ingin menutup jendela, tapi rasa takut menahanku di tempat. Tiba-tiba, dari dalam gudang terdengar suara ratapan pelan. Bukan suara manusia dewasa, seperti suara anak kecil, atau sesuatu yang berusaha terdengar seperti anak kecil. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak berteriak. Tak lama kemudian, pintu gudang ditutup rapat. Lampu halaman dipadamkan. Hujan masih turun, seolah menelan semua jejak kejadian barusan. Malam itu aku tidak tidur lagi. Keesokan harinya, desa gempar. Seorang anak perempuan bernama Sari, umur 9 tahun dilaporkan hilang. Anak buruh emping. Terakhir terlihat bermain di dekat sungai kecil di belakang rumah Haji Idris. Ibunya menangis histeris. Ayahnya berlari ke sana kemari, meminta bantuan siapapun. Warga menyisir sungai, kebun, bahkan hutan kecil di pinggir desa. Tapi Sari seperti ditelan bumi.
Aku ingin bicara. Aku ingin mengatakan apa yang kulihat semalam. Tapi setiap kali aku melirik rumah juragan, jantungku berdegup tak karuan. Ingatan tentang bau busuk dan ratapan itu menekan dadaku seperti beban batu. Sore itu ayahku dipanggil ke rumah Haji Idris. Ia pulang menjelang maghrib. Wajahnya pucat, langkahnya gontai. "Ayah, kenapa?" tanyaku. Ayah duduk lama sebelum menjawab, tangannya gemetar. "Mulai besok, kita berhenti kerja di sana," katanya pelan. Ibu terkejut. "Lalu kita makan apa?" Ayah menatap kosong ke lantai. "Lebih baik miskin daripada ikut menanggung dosa." Malam itu, ayah demam tinggi. Dalam tidurnya, ia mengigau. Aku cuma disuruh nutup lubang. Aku nggak tahu isinya apa. Demi Allah, aku nggak tahu. Ibu menangis sambil memeluknya. Aku duduk di sudut kamar. Keringat dingin membasahi punggungku. 3 hari setelah Sari hilang, warga menemukan sesuatu di sungai. Sebuah sandal kecil berwarna merah. Ibunya pingsan. Ayahnya meraung seperti binatang terluka. Namun, jasad Sari tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai sering terjadi di sekitar rumah Haji Idris. Buruh emping mengaku mendengar suara anak menangis dari dalam tanah saat mengupas melinjo. Minyak penggorengan mendidih sendiri meski api belum dinyalakan. Beberapa orang jatuh sakit mendadak, tubuhnya kurus seperti disedot sesuatu. Tapi bisnis Haji Idris justru semakin maju. Ia membeli tanah baru, membuka pabrik kecil, menambah gudang. Dan setiap kali ada proyek baru dimulai, selalu ada anak yang menghilang, satu demi satu, tanpa jejak. Aku baru benar-benar mengerti semuanya pada malam ketika Haji Idris datang ke rumah kami. Ia datang sendiri, mengenakan sarung putih dan peci hitam. Wajahnya tenang, senyumnya tipis seperti biasa. "Ayahmu sakit?" tanyanya pada ibu. Ibu mengangguk kaku. "Aku dengar kalian berhenti kerja," lanjutnya. Aku berdiri di belakang ibu. Jantungku berdentum keras. Haji Idris menoleh padaku. Tatapannya membuat bulu kudukku berdiri. "Kamu anaknya sudah besar," katanya. "Pintar. Sayang kalau hidup susah." Ia mengeluarkan amplop tebal dan meletakkannya di meja. "Bantu aku satu hal saja," ucapnya pelan. "Setelah itu hidup kalian akan berubah." Ibu gemetar. "Hal apa, Pak Haji?" Haji Idris tersenyum. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Menjaga apa yang ada di bawah gudang. Aku merasa ruangan itu mendadak dingin. Lampu minyak berkelip. Dari luar, terdengar suara tanah seperti digali. Padahal tak ada siapapun. Di telingaku, samar-samar, terdengar suara anak kecil berbisik. "Kak, jangan biarin aku sendirian." Sejak malam kedatangan Haji Idris, rumah kami tak pernah benar-benar tenang. Ayah semakin sering mengigau. Kadang ia berteriak tengah malam, seolah melihat sesuatu merayap dari bawah lantai. Ibu menutup telinganya sambil menangis, membaca doa yang terputus-putus karena ketakutan. Dan aku mulai mendengar suara itu setiap malam. Suara anak kecil, bukan satu, banyak. Mereka berbisik dari tanah, dari dinding, dari arah rumah Haji Idris. "Kak, dingin. Kak, gelap. Kak, pulangin aku." Aku tahu suara itu berasal dari bawah gudang. 3 hari setelah Haji Idris datang ke rumah kami, Mandor Sumarno menemuiku di jalan. Wajahnya lebih tua dari terakhir kulihat. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah seperti orang kehausan. "Kamu harus pergi dari desa ini," katanya tanpa basa-basi. "Kenapa, Pak?" tanyaku. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada orang lain. "Pesugihan juragan sudah masuk tahap akhir," bisiknya. "Dan tahap akhir itu selalu butuh tumbal yang sadar." Dadaku berdegup. "Tumbal? Sadar?" Mandor Sumarno tertawa pahit. "Anak-anak itu cuma pengikat, makanan awal. Tapi untuk mengunci kekayaan selamanya, harus ada orang yang tahu perjanjiannya."
Aku mundur selangkah. Ayahku? Ia tak menjawab, tapi matanya mengatakan segalanya. Malam berikutnya, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar bertubi-tubi, seakan langit ikut murka. Sekitar pukul 11 malam, listrik padam di seluruh desa. Dan tepat saat itu, rumah Haji Idris menyala terang sendiri. Cahaya merah temaram keluar dari setiap celah jendela. Tanah di sekitar rumah itu bergetar halus. Aku mendengar suara alu memukul, padahal tak ada emping yang diproduksi malam itu. Ayah tiba-tiba bangun dari tidurnya. "Sudah waktunya," katanya dengan suara bukan suaranya. Ibu menjerit. "Waktunya apa, Ayah?" Ayah berdiri. Tatapannya kosong tapi langkahnya mantap menuju pintu. Aku memeluknya dari belakang. "Ayah, jangan pergi." Ia berhenti. Untuk sesaat matanya kembali normal. Air mata mengalir. "Maafkan Ayah, Rak," bisiknya. "Ayah sudah janji. Dulu, waktu kamu masih kecil." Dunia seakan runtuh. Ayah melepaskan genggamanku dan berjalan keluar, menembus hujan, menuju rumah Haji Idris. Aku mengikutinya. Pagar besi rumah juragan terbuka sendiri saat ayah mendekat. Di halaman belakang, gudang tua itu terbuka lebar. Di dalamnya, lubang besar menganga. Lubang itu bukan sekadar lubang tanah. Dindingnya berlapis batu hitam licin, seperti basah darah. Bau busuk menyengat, membuatku muntah. Dari dalam lubang, tangan-tangan kecil menjulur, kuku-kukunya hitam dan patah. Di tepi lubang berdiri Haji Idris. Di sampingnya, sesuatu. Sosok itu tinggi, hitam, tubuhnya seperti asap padat. Wajahnya menyerupai manusia tua, tapi matanya merah menyala. Mulutnya penuh gigi runcing, tersenyum lebar. "Pesugihan Juragan Emping," gumamku. "Penunggu tanah melinjo." Makhluk itu menoleh ke arahku. Senyumnya melebar. "Anak yang pintar," katanya dengan suara seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Dia bisa jadi pengganti." Haji Idris menoleh kaget. "Bukan itu perjanjiannya?" Makhluk itu tertawa. Tanah bergetar. "Perjanjian bisa diubah," katanya. "Asal darahnya satu garis." Ayah berlutut. "Ambil aku saja, jangan anakku." Aku menangis. "Ayah!" Makhluk itu mendekat, mengendus ayah seperti binatang. "Darahmu sudah lama tercemar," katanya. "Tapi masih bisa." Ia mengangkat tangan. Tanah di bawah ayah terbuka. Tiba-tiba rumah Haji Idris berderak keras. Dindingnya retak. Dari dalam rumah terdengar jeritan semua anak yang pernah hilang. Mereka bangkit. Wajah-wajah pucat, mata kosong, tubuh berlumpur. Mereka berjalan menyeret kaki, mengelilingi Haji Idris. "Apa ini? Hentikan!" teriaknya panik. Makhluk hitam itu tertawa paling keras. "Kamu lupa satu hal, Juragan," katanya. "Tumbal terakhir selalu pemilik perjanjian." Tanah di bawah Haji Idris amblas. Ia berteriak, mencakar tanah, memanggil harta, memanggil nama Tuhan. Semuanya sia-sia. Anak-anak itu menarik kakinya, tangan-tangan kecil menutup mulutnya. Dalam hitungan detik, Haji Idris lenyap ke dalam lubang. Lubang itu menutup sendiri. Gudang runtuh, dan semuanya sunyi. Pagi harinya, rumah Haji Idris roboh total. Tak ada jasad, tak ada gudang. Tanahnya ambles seperti kuburan raksasa. Sejak hari itu, pabrik emping berhenti. Truk tak pernah datang lagi. Desa Karangrejo kembali miskin, tapi tenang. Ayah sembuh perlahan. Rambutnya memutih dalam semalam, tapi ia hidup. Kami pindah dari desa itu setahun kemudian. Namun sampai sekarang, setiap kali aku mencium bau emping melinjo yang digoreng terlalu lama, aku masih mendengar bisikan itu. "Terima kasih, Kak." Dan aku tahu, pesugihan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu juragan berikutnya.